baiklah, sebelum itu kita absen dulu satu persatu, sebutkan namanya dan siapa yang tidak masuk. Mulai dari Tiara saja. Tiara, Windy, Andin, siapa? Absen. Bill. Aziz. Aris. Nabila, Desi, Rahman, Nadia, apa nih? Baiklah, sudah semua. Apakah temannya masuk semua? Tidak. Ada berapa orang yang tidak masuk? Banyak ya. Oke, baiklah. Semuanya harus tetap semangat ya untuk belajar hari ini. Iya, Bu. Oke, jadi kita belajar hari ini. Sebelumnya Ibu mau bertanya nih, siapa yang tadi pagi dapat pesan dari orang tuanya? Coba ceritakan. Tidak ada, Bu. Tidak ada pesan dari orang tuanya, disuruh bawa nasi atau minum. Oke, nah langsung saja ya kita masuk materi pelajaran hari ini. Kita telah memasuki pembelajaran tentang kalimat langsung dan tidak langsung. Nah, coba kalian perhatikan ada dua gambar ini. Dia ada kata, yang pertama itu ibu berkata, ayo sarapan dulu. Nah, yang sebelahnya itu ibu berkata, ayo sarapan dulu. Apakah ada perbedaannya? Gimana perbedaannya? Ayo, Raul. Oke, yang satunya ada tanda koma, yang satunya tidak. Terus ada tanda seru dan juga yang satunya tidak ya. Iya, Bu. Nah, jadi di sini Ibu akan jelaskan tentang kalimat langsung dan tidak langsung. Jadi kalimat langsung itu adalah kalimat yang mengungkapkan kembali secara persis atau sama persis ucapan atau pernyataan yang pernah disampaikan oleh seseorang. Sedangkan kalimat tidak langsung adalah kalimat yang digunakan untuk menyampaikan kembali isi atau maksud dari ungkapan yang pernah disampaikan seseorang, tetapi tanpa mengutip keseluruhan kalimatnya secara langsung dan sudah diubah susunannya. Lanjut, ciri kalimat langsung. Nah, di sini ciri kalimat langsung itu diapit oleh dua petik. Ibu di sini ada gambar. Ini tahu nggak simbol apa? Tidak tahu. Jadi di sini simbol tanda baca yang koma di atas atau tanda petik. Ya, tanda petik 2. Benar. Nah, jadi diambil oleh tanda petik 2 ya. Yang pertama, jadi ciri yang kedua, huruf pertama pada petikan langsung menggunakan huruf kapital. Ada yang tahu nggak huruf kapital itu huruf apa? Huruf besar. Nah, jadi harus ada huruf besar di depannya ya. Terus intonasi pada bagian kutipan itu biasanya lebih tinggi daripada bagian pengiringnya. Jadi intonasinya lebih tinggi. Dapat berupa kalimat berita, tanya, atau perintah. Contohnya seperti ini. Ini kalimat penggiring ya namanya. Ayah berkata, itu kalimat penggiringnya. Terus ada koma, terus ada tanda petik. Jadi intonasinya harus tinggi kan biasanya tadi. Ayah berkata, aku akan pergi ke kantor sekarang. Nah, itu contoh dari kalimat langsung. Dia ada tanda petik, terus ada kata penggiringnya tadi di depan. Terus biasanya huruf di depan sebelum dibetik itu huruf kapital. Terus ciri kalimat yang tidak langsung, ciri utama kalimat tidak langsung itu tidak menggunakan tanda petik 2. Jadi dia tidak menggunakan tanda petik ya. Biasanya itu menggunakan kata penghubung atau kata konjungsi. Ada apa aja kata penghubung itu? Banyak sekali kata penghubung seperti bahwa, agar, sebab, untuk, supaya, tentang, dan lain-lain. Banyak sekali kata penghubungnya ya. Nah, terdapat perubahan kata ganti. Misalnya kata ganti orang pertama itu menjadi orang ketiga. Umumnya itu membentuk kalimat berita dan intonasinya mendatar saja. Nah, contohnya itu seperti ayah mengatakan bahwa dia akan pergi ke kantor saat itu juga.
Nah, coba kalian lihat di contoh ini, kata penghubungnya itu adalah kata apa? Coba lihat, perhatikan ya. Bahwa. Betul, jadi kata penghubungnya ada bahwa. Jadi intonasinya datar, tidak seperti kalimat langsung tadi ya. Jadi pesannya itu cuman ayah mengatakan bahwa dia akan pergi ke kantor. Itu ciri kalimat tidak langsung, dia menggunakan kata penghubung biasanya. Kita lanjut. Nah, tanda petik adalah tanda baca yang digunakan secara berpasangan untuk mengapit petikan langsung. Biasanya kutipan pembicaraan, judul karya, bagian dari karyanya ya, atau istilah kata yang memiliki arti khusus di dalam suatu kalimat. Nah, di sini Ibu mempunyai tanda-tanda baca. Tanda-tanda baca seperti ini tadi, tanda kutip tunggal. Biasanya di sini ada dua jenis, kutip tunggal dan kutip berdua petik ganda. Nah, jadi tanda petik ganda itu digunakan untuk kutipan langsung, judul dan istilah khusus. Sedangkan tanda petik tunggal itu digunakan untuk petikan di dalam petikan serta makna terjemahan kata. Ibu kasihkan contoh. Jadi contoh untuk penggunaan tanda kutip tunggal. Misalnya kita buat setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Jadi penggunaan tanda petik ganda tadi di sini judulnya biasanya letak di sini dan di ujung. Sedangkan penggunaan petik tunggal itu biasanya untuk memfokuskan judul besarnya seperti pendidikan. Jadi kan setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Jadi gunakan petik tunggal tadi di sini. Seperti ini ya. Paham? Perhatikan dulu coba tadi di mana petik tunggalnya letak di perkataan, di kata apa? Pendidikan. Ya, pendidikan. Jadi dia tuh lebih berfokus kepada pendidikannya ya. Sedangkan pengguna contohnya tuh seperti ini. Nah, mengapit petikan langsung digunakan untuk mengapit ucapan dialog atau kutipan langsung yang diambil persis dari pembicaraan atau bahan tertulis lain. Contohnya, kerjakan tugas ini sekarang. Nah, ini adalah kalimat perintah. Kalimat perintah itu biasanya tanda bacanya itu tanda seru. Biasanya seperti ini ya. Kalau kalian sedang membaca buku, kalau ada tanda seru ini biasanya yaitu kalimatnya kalimat perintah. Atasan perintah, atasan saya. Nah, karena besok akan dibahas. Menurut pasal 31 Undang-Undang 1945, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Nah, baiklah di sini apakah anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Sudah, Bu. Jadi bisa ya untuk mengerjakan soal? Nah, di sini kita akan berpasangan. Cari pasangannya masing-masing untuk kerjakan soal. Nanti Ibu kasihkan LKPD-nya. Bebas ya mau siapa, teman sebangkunya. Ini pekerjaannya satu orang mengisi kalimat langsung dan satu orang mengisi kalimat tidak langsung. Kelompok ini ya. Ini harus berdiskusi.
masing-masing ya. Nanti kalau tidak ada yang ngerti, silakan tanyakan, nanti Ibu cek satu persatu. Baiklah. Ya. Iya. Berkaitan. Ini kan kalimat tanyanya tadi ini, terus kalian rubah ke kalimat tidak langsungnya. Ini kalimat langsung dan kalian rubah ke kalimat tidak langsung. Ya. Ini kan kalimat langsungnya, siapa bagian kalimat langsung? Kalimat langsungnya, terus rubah ke kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung tadi kan ciri-cirinya ada kata konjungsi, kata penghubungnya ya. Ya, bisa. Ya, bebas. Yang penting dia nyambung kalimatnya. Di belakang. Terus ada kata penghubung. Maksudnya tadi ciri-cirinya dia harus ada tanda petik. Bisa Farid? Yang lainnya bisa ya? Iya, iya harus. Kerjain ya, nanti pas setiap pasangannya maju ke depan ya untuk membacakannya. Kerjakan Pak. Ini kan kalimatnya tadi. Budi bertanya kepada Ani kapan pengganti musuhnya akan membantai. Jadi diubah ke kalimat langsung dan langsung lagi ada tanda kutip. Gimana peletakan tanda kutipnya? Sudah. Kan tadi ya, ini kan kalimat tidak langsungnya diubah ke kalimat tidak langsung dan kalimat langsungnya ada tanda petik. Oke, semuanya ada bisa? Ada yang sudah ada selesai? Oke, diskusikan dengan teman sebangkunya ya. Diskusikan. Ingat-ingat tadi ciri-cirinya apa, ada tanda apa aja, terus gimana peletakan tanda petiknya tadi, tanda bacanya. Ibu. Ya. Kan tidak ada tanda petik, terus harus ada tanda petiknya. Ya. Untuk penghubungnya tidak dipakai kalau tanpa itu. Ya. Oke. Bisa. Aku kasih waktunya sekitar 2 menit lagi ya. Jadi perwakilannya silakan maju ke depan dan bacakan. Daripada kalian pening, kita ice breaking dulu. Mau nggak? Pusing. Pusing ya. Kita ice breaking dulu ya. Tepuk semangat. 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 Ayo kerjakan lagi cepat. Waktunya tetap berjalan. Apa? Hah? Betul. Ya, ya. Ya. Nanti dibacakan ke depan ya. Semuanya diskusikan. Ya. Tanda kondisinya yang mana nanti di garis bawah ya.
siapa? Amaudi, ayo maju. Silakan baca hasilnya dengan Nadia kalimat langsung dan Audi yang tidak langsungnya. Ya, kalian sesuai itu ya. Kalimat langsungnya adik berkata, aku tidak suka makan permen karet. Kalimat tidak langsung adik berkata bahwa ia tidak suka makan permen karet. Nah, tadi di sana di kalimat langsung tadi ciri tanda petiknya ada di kata mana? Aku Aku dan karet. Aku tidak suka makan permen karet. Oke, nah yang tidak langsungnya tadi tidak ada kata konjungsinya, kata apa itu? Kata Iya. Bahwa. ya, betul. Jadi bahwa. Selanjutnya Budi bertanya, Ani kapan penggarisnya akan dikembalikan? Budi bertanya kepada Ani kapan penggarisnya akan dikembalikan olehnya. benar nggak? Benar. Tanda kutipnya tadi ada di mana? Ani kapan penggarisnya akan dikembalikan? Oke, kata konjungsinya yang mana? Kepada Ani kapan penggarisnya akan dikembalikan olehnya. Oke, silakan duduk. Tepuk tangannya semua. Nah, baiklah. Jadi penggunaan tanda baca dalam kalimat itu sangat penting ya untuk mengetahui intonasi kita saat berkata. Dan kata konjungsi juga penting untuk melengkapi kalimat kita agar tidak salah komunikasi atau salah menyampaikan pesannya tersebut. Nah, di sini untuk minggu depan Ibu minta kalian mengerjakan membuat kalimat langsung dan tidak langsung 5 soal saja. Bisa? Dikumpulkan di minggu depan ya. Baiklah, nah cukup sampai di sini saja pertemuan kita pada hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.